Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ade Saputra dari RA 4 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar manajemen. Dan ada 6 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kerja tim dalam organisasi. Pengertian tim. Tim adalah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Tim terdiri dari 2 komponen, yaitu interaksi rutin antar anggotanya dan memiliki tujuan untuk kerja. Perbedaan tim dan kelompok adalah tim lebih menitik beratkan pada tanggung jawab bersama, tujuan spesifik tim, dan hasil kerja kolektif membuat tim menjadi lebih efektif. Model tim efektif memperhatikan jenis, struktur, dan komposisi timnya. Kepemimpinan tim efektif mengerahkan anggota tim, berbagi kekuasaan, mengakui ketidaktahuan. Jenis-jenis tim. Tim formal terdiri dari tim vertikal, manajer dan bawahan, dan tim horizontal, pekerja selevel dan atau beda departemen. Tim informal atau arahan sendiri terdiri dari 2-20 orang dipimpin oleh anggota terpilih. Contoh tim penyelesaian masalah. Mengelola konflik tim. Perlu menyeimbangkan konflik dan kerjasama agar tim efektif. Penyebab konflik, persaingan sumber daya, perbedaan tujuan, gangguan komunikasi. Gaya penanganan konflik, kompromi dan kolaborasi yang efektif. Ciri tim kerja efektif. Yang pertama, menghasilkan keluaran produktif yang memberikan kepuasan pada anggota, mampu beradaptasi dan belajar. Penerapan kerjasama tim. Sering muncul konflik karena perbedaan kepentingan. Perlu manajemen konflik agar tim tetap efektif. Yang kedua yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah tingkat keinginan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi di mana mereka bekerja serta tekad mereka untuk kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep ini dapat dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu komitmen efektif, kesetiaan dan keterlibatan emosional karyawan terhadap organisasi. Yang kedua, komitmen kontinu, persepsi karyawan tentang biaya yang akan dipertanggungjawab jika mereka memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Yang ketiga, komitmen normatif, perasaan kewajiban moral atau tanggung jawab terhadap organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi termasuk: yang pertama, kepuasan kerja, tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerja mereka. Yang kedua, persepsi keadilan, keyakinan bahwa organisasi memperlakukan mereka dengan adil dan merata. Gaya kepemimpinan, kemampuan dan sikap pemimpin dalam mempengaruhi komitmen karyawan. Yang selanjutnya, budaya organisasi, norma, nilai, dan sikap yang dijunjung tinggi dalam organisasi. Dampak komitmen organisasi. Komitmen yang tinggi dari karyawan memiliki sejumlah dampak positif, termasuk yang pertama, meningkatnya produktivitas dan kinerja karyawan, tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dan pengangguran turnover, peningkatan motivasi dan inisiatif dalam menjalankan tugas. Strategi meningkatkan komitmen organisasi.
Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan komitmen organisasi meliputi: 1. Upaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 2. Memastikan adanya keadilan dalam kebijakan dan praktik organisasi. 3. Mengembangkan kepemimpinan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan karyawan. Membentuk budaya organisasi inklusif dan mendukung, memberikan penghargaan dan intensif kepada karyawan yang berprestasi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian. Definisi pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk memastikan kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dilakukan setelah proses manajemen lainnya: perencanaan, perorganisasian, pengarahan. Tujuan pengendalian: memastikan pencapaian tujuan organisasi dan mencegah serta memperbaiki penyimpangan asas pengendalian. Selanjutnya, tercapainya tujuan: memastikan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan. Efisiensi: dilakukan dengan biaya efisien, tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, ketepatan waktu: dilakukan tidak terlalu cepat atau terlambat. Fleksibel: dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Partisipasi: semua pihak terlibat dalam proses pengendalian jenis pengendalian. Preventif: dilakukan sebelum kegiatan dijalankan, mencegah penyimpangan, contoh kebijakan, prosedur. Korektif: setelah kegiatan, memperbaiki penyimpangan, contoh tindakan koreksi atau sanksi. Proses pengendalian: 1. Standar: ukuran keberhasilan kuantitatif atau kualitatif, target penjualan, kepuasan pelanggan. Ukur kinerja: hasil dicapai dibandingkan dengan standar. Analisis penyimpangan: cari penyebab penyimpangan antar kinerja dan standar. Tindakan korektif: perbaiki penyimpangan, cegah terjadi lagi di masa depan. Cara pengendalian: pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung oleh manajer. Kedua, anggaran dikendalikan. Pengeluaran, pastikan efisiensi kegiatan. 3. SIM, data dan informasi untuk melakukan pengendalian. Alat pengendalian. Kebijakan, pernyataan tertulis mengenai masalah. 2. Prosedur, langkah-langkah menyelesaikan pekerjaan. Standar, ukuran keberhasilan kinerja. Selanjutnya, anggaran, rencana keuangan kegiatan. SIM, data dan informasi untuk pengendalian. Dan yang keempat yaitu mengelola konflik. Apa itu konflik? Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con dan vigere, di mana kata con mempunyai arti bersama, sedangkan vigere mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI entry, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik menurut ahli MZ. Lawang, konflik adalah suatu bentuk pengajuan untuk mendapatkan status, nilai, dan juga kekuasaan. Saat tujuan dari pihak yang berkonflik tak hanya memperoleh keuntungan, namun juga menundukkan saingannya. Pengertian konflik dalam organisasi. Konflik adalah ketidaksesuaian antara dua anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau mereka karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Tipe-tipe konflik. Terdapat 4 konflik yaitu 1. Konflik vertikal.
Kedua, konflik horizontal. Ketiga, konflik lini staf. Yang keempat, konflik peranan. Sumber penyebab konflik. A. Perbedaan tujuan. B. Kelangkaan sumber daya. C. Saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. D. Perbedaan dalam sikap dan perilaku. E. Sebab-sebab lainnya. Dan selanjutnya, penyelesaian konflik. 1. Selesaikan masalah secara pribadi. 2. Gunakan teknik pendengar aktif. 3. Pahami atau suatu masalah. 3. Pahami ketika suatu masalah memang tidak bisa ditangani. 4. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. 5. Berikan kritik yang membangun. 6. Jangan tertawakan solusi tetapi bimbingan. 7. Bersikap tegas. Yang kelima yaitu evaluasi. Definisinya, kegiatan identifikasi untuk menilai apakah suatu program yang direncanakan telah tercapai atau belum, berguna atau tidak, dan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Fungsinya yaitu membantu memahami kebutuhan program pemerintah, mengidentifikasi praktik terbaik, meningkatkan desain dan kinerja program, menentukan manfaat program. Tujuannya memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan dalam bentuk mengambil keputusan. Model dan pendekatan evaluasi. Yang pertama, model CIPP, model UCLA, model Birnkohnhoff, model Scott-Konsen, model Masvel dan Michel. Evaluasi kinerja. Evaluasi secara sistematis untuk mengetahui hasil kerja karyawan dan kinerja perusahaan. Contoh aspek yang dievaluasi: inisiatif, kehadiran, sikap, komunikasi, pengetahuan teknis, orientasi perusahaan, kejujuran, dan fokus. Evaluasi program. 1. Menilai kualitas, efektivitas, dan dampak suatu program. Kedua, tahapan. Menentukan ruang lingkup, model, metode, teknik, analisis, laporan. Evaluasi meta. Mengevaluasi evaluasi yang telah dilakukan untuk perbaikan. Fungsinya menyeleksi sumber daya atau metode, contoh evaluasi kinerja pegawai. Dan yang terakhir atau yang keenam, teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi (TI) merujuk pada pengembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi komunikasi. 1. Meliputi segala hal tentang pengolah data, distribusi informasi, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 2. Tujuan untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah. Tipe-tipe informasi. Transaction Processing System atau TPS, mengumpulkan dan mengolah data transaksi bisnis, contoh sistem pembayaran. 2. Manajemen Informasi Sistem MIS, memberikan informasi terintegrasi untuk manajemen, contoh laporan keuangan. Support System DSS, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, contohnya sistem analisis data. Expert System, meniru pengetahuan dan cara berpikir para ahli, contohnya sistem diagnosa penyakit. Pemanfaatan TI secara strategis. 1. Perlu menentukan tujuan dan visi yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, melakukan analisis SWOT organisasi dan pemetaan stakeholder. 3. Merumuskan strategi dan merencana aksi dan mencapai tujuan. 4. Implementasi secara sistematis dan koordinasi tim terkait.
implikasi TI bagi manajemen. 5. Meningkatkan akurasi dan kecepatan transaksi. 6. Membantu pengambilan keputusan. 7. Mentransformasi proses bisnis lebih efisien. 8. Dampak pada modal pembelajaran. 9. Merubah gaya hidup dan perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan saya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.